Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah Nabi Ishak alaihi salam. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, nonton video ini sampai selesai. Tentu saja, sejak di bangku sekolah dasar, kita sudah diajarkan mengenai perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jumlah keseluruhan Nabi dan Rasul, nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, hingga sekilas mengenai kisah para Nabi dan Rasul tersebut. Fakta bahwa sejak dini kita telah dididik untuk mengetahui mengenai Nabi dan Rasul adalah bukti jika sangat penting bagi kita sebagai umat Muslim untuk mengimani adanya Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Bagi umat Islam, rukun iman adalah hal yang wajib untuk diamalkan. Sebelum menumbuhkan rasa iman kepada Nabi dan Rasul, hal pertama yang harus dilakukan yakni memahami dan mempelajari mengenai kisah, mukjizat, sejarah, dan perjalanan dakwah dari masing-masing 25 Nabi dan Rasul tersebut. Hikmah yang didapatkan dari beriman kepada Nabi dan Rasul adalah dapat memotivasi diri untuk lebih giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat diri kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani dan mencontoh perilaku baik para Nabi dan Rasul, serta memiliki akhlak dan akidah yang lurus dan benar. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan secara detail dan lengkap kisah mengenai salah satu dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, yaitu Nabi Ishak alaihi salam. Sejarah singkat Nabi Ishak alaihi salam. Nama Ishak atau Ishak berasal dari bahasa Ibrani dengan arti tersenyum atau tertawa. Kata Ishak sendiri terinspirasi dari ibunda Nabi Ishak alaihi salam, di mana Sarah yang merupakan ibunda Ishak pada saat itu tersenyum dengan lebar karena tidak percaya kabar gembira akan hadirnya Ishak sebagai buah hatinya yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nabi Ishak alaihi salam dilahirkan di kota Kan'an pada tahun 1760 sebelum Masehi. Nabi Ishak alaihi salam adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Sarah, setelah lahirnya Nabi Ismail alaihi salam. Pada saat Nabi Ishak alaihi salam terlahir di dunia, usia Nabi Ibrahim alaihi salam sudah terbilang sangat tua, yaitu berumur 100 tahun. Nabi Ishak alaihi salam dilahirkan 14 tahun setelah Nabi Ismail alaihi salam. Semasa hidupnya, Nabi Ishak alaihi salam memiliki keturunan yang juga diangkat sebagai seorang nabi, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam merupakan nabi yang ke-9 yang ditugaskan berdakwah di wilayah Palestina, menggantikan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, yang pada saat itu telah menginjak usia senja. Wilayah dakwah Nabi Ishak alaihi salam adalah di daerah Kan'an dan Syam. Tamu Nabi Ibrahim yang mengabarkan berita akan lahirnya Nabi Ishak alaihi salam diceritakan dalam Al-Quran surah Hud ayat 69-73. Bahwa suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam kedatangan tamu. Tamu-tamu tersebut menurut Utsman ibnu Muhaisin berjumlah 4 orang, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Rafail. Tamu tersebut memberi selamat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihi salam menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang kepada mereka. Namun, tangan mereka sama sekali tidak menjamah makanan tersebut. Melihat hal tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa curiga dan takut. Ternyata, tamu-tamu asing tersebut adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang untuk membinasakan kaum Lut. Selain memiliki tujuan kepada kaum Lut, tamu tersebut juga bertujuan memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam akan kehadiran seorang putra yang bernama Ishak, sesuai yang termaktub dalam Al-Quran, surat Hud ayat 71. Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Al-Quran, surah Hud ayat 71. Mengetahui kabar yang disampaikan tersebut, Sarah sangat tercengang sekaligus bahagia.
Pasalnya, Sarah pada saat itu sudah tua, yaitu ketika itu berusia 90 tahun dan memiliki kondisi mandul. Namun, sungguh kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada bandingnya dan selalu memberi rahmat kepada hambanya yang beriman. Demikianlah Tuhan memfirmankan, sesungguhnya Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 30. Kelahiran Ishak sendiri merupakan sebuah berkah dan karunia bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam berharap kelak ketika dewasa Ishak dapat diangkat sebagai Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu dalam memerangi para penyembah berhala di Palestina. Perjalanan dakwah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak, ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan anaknya yaitu Nabi Yakub alaihissalam adalah orang-orang yang diberkahi dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Sad ayat 45-47. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia pada negeri akhirat. Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Al-Quran Surah Sad ayat 45-47. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pujian secara langsung kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub melalui ayat Al-Quran, Nabi Muhammad SAW pun memuji mereka melalui sabdanya, "Yang mulia putra yang mulia, putra yang mulia dan putra yang mulia adalah Yusuf putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Ishak alaihissalam ditugaskan untuk meneruskan dakwah Nabi Ibrahim di tanah Palestina. Beliau menyeru kepada kaum di sana untuk menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta mengerjakan kebajikan-kebajikan lainnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan Nabi Ishak alaihissalam dengan gadis Irak. Ketika sang ibunda telah tiada dan ayahandanya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sangat tua, Nabi Ishak alaihissalam tak kunjung menikah. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada salah satu pelayannya untuk pergi ke Irak, guna mencarikan calon istri dari keluarga Ibrahim untuk anaknya tersebut. Pelayan tersebut lalu meminangkan seorang putri Betul bin Nahor, yaitu Ribkah atau Rifkah atau Rafikah untuk Ishak. Diketahui bahwa Nahor adalah saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga secara silsilah Ribkah adalah anak perempuan dari saudara sepupu Nabi Ishak alaihissalam. Akhirnya, pada saat Nabi Ishak alaihissalam berusia 40 tahun, menikahlah ia dengan Ribkah, yang selanjutnya ikut dengan Nabi Ishak untuk menetap di Palestina. Kelahiran putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Selepas menikahi seorang gadis Irak keturunan Ibrahim yang bernama Ribkah, Nabi Ishak alaihissalam mengetahui jika Ribkah ternyata memiliki kondisi mandul seperti sang ibunda terdahulu. Namun, Nabi Ishak alaihissalam dan Ribkah tak pernah menyerah untuk berusaha dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan, guna melanjutkan riwayat dakwah. Nabi Ishak alaihissalam selalu berdoa dengan lembut dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ribkah dapat mengandung. Dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ribkah dapat hamil dan Nabi Ishak alaihissalam memperoleh keturunan saat beliau menginjak usia 60 tahun. Ribkah melahirkan bayi laki-laki kembar. Bayi laki-laki pertama diberi nama Esau atau Aisyu. Bentuk fisik Esau ketika pertama kali dilahirkan adalah memiliki tubuh berwarna merah dan seperti jubah berbulu,
yaitu memiliki banyak bulu di sekujur tubuhnya. Sedangkan bayi laki-laki kedua diberikan nama Yakub, yang mana ketika dilahirkan dalam posisi memegang tumit kakaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabadikan kisah kelahiran Yakub dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 72. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang saleh. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 72. Saat bertumbuh dewasa, Esau dan Yakub memiliki ketertarikan yang cenderung bertolak belakang. Esau lebih suka mengasah kemampuannya dalam hal berburu hingga menjadi pemburu yang handal, maka ia lebih suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub lebih berperangai lemah lembut. Beliau lebih suka tinggal di rumah untuk membantu ibunya memasak. Yakub juga suka berkemah di sekitar rumahnya. Esau lebih disayang oleh ayahnya karena mereka memiliki kegemaran yang sama, yaitu berburu. Esau juga sering membawa hasil buruannya ke rumah untuk dimasak dan dimakan bersama keluarganya. Sedangkan sang ibunda, yaitu Ribka, lebih menyayangi Yakub karena memiliki sifat dan sikap yang mirip dengannya, yaitu pecinta damai dan tenang. Ketika usia Esau dan Yakub menginjak 15 tahun, kakek mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, meninggal dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia pada saat usia Nabi Ishak alaihissalam 75 tahun. Selanjutnya, jasad beliau dikebumikan di Gua Makpelah di wilayah Hebron, yaitu tempat yang sama dengan makam Sarah. Putra kembar Nabi Ishak, yaitu Esau dan Yakub. Ketika merasakan bahwa fisiknya mulai melemah yang berpengaruh pula pada kemampuannya melihat, maka Nabi Ishak alaihissalam mendatangi anak kesayangannya, yaitu Esau. Ia berpesan kepada anaknya tersebut agar pergi berburu dan memasakkan makanan kesukaan Nabi Ishak alaihissalam. Hal tersebut bertujuan agar Nabi Ishak alaihissalam dapat mendoakan keberkahan bagi Esau, dan anaknya tersebut dapat meneruskan dakwah yang dilakukan oleh sang ayah. Ternyata niatan Nabi Ishak alaihissalam tersebut didengar oleh Ribka. Ribka pun menginginkan Yakublah yang memperoleh doa keberkahan dari Nabi Ishak alaihissalam. Ia pun meminta Yakub untuk segera menghidangkan makanan kesukaan Nabi Ishak alaihissalam sebelum Esau tiba di rumah. Karena secara fisik Esau dan Yakub terlihat berbeda meskipun mereka kembar. Maka Ribka memakaikan pakaian Esau ke Yakub. Ia juga membalutkan hamparan kulit domba yang berbulu lebat ke leher dan tangan Yakub agar benar-benar terlihat mirip dengan Esau. Karena memang Esau memiliki bulu yang lebat di sekujur tubuhnya, tidak seperti Yakub. Setelah masakannya matang, Yakub yang berdandan menyerupai Esau pun datang menghadap Nabi Ishak alaihissalam. Lalu berkatalah Nabi Ishak alaihissalam, "Kalau suara, suara Yakub. Kalau tangan, tangan Esau." Setelah berkata demikian, Nabi Ishak tidak menaruh curiga apapun akan keanehan tersebut. Ia tetap memakan dengan lahap makanan yang disajikan oleh Yakub. Setelah itu, Nabi Ishak alaihissalam mendoakan Yakub, yang ia kira adalah Esau, agar ia selalu diberkahi, dilingkupi dengan kebaikan, dikaruniai nikmat melimpah, diberikan rezeki yang banyak, serta menjadi tuan bagi saudara dan keturunannya. Tidak lama setelah Nabi Ishak selesai berdoa, Esau pun pulang kembali ke rumah. Nabi Ishak pun kebingungan, hingga akhirnya diketahui oleh Nabi Ishak alaihissalam dan Esau bahwasanya Yakub telah berpura-pura menjadi Esau. Esau pun sangat marah dan meminta ayahandanya membatalkan doa untuk Yakub. Namun doa tersebut tidak dapat ditarik kembali. Akhirnya, dalam keadaan penuh emosi, Esau bersumpah untuk membunuh Yakub apabila kelak sang ayah telah meninggal. Mendengar sumpah Esau tersebut, Ribka pun takut dan panik. Ia bergegas menyuruh Yakub untuk segera pergi ke daerah Laban, yaitu Mesopotamia. Di sana, Yakub akan tinggal bersama dengan saudara Ribka. Yakub sempat berpamitan dengan sang ayah ketika hendak pergi ke Mesopotamia. Sang ayah berpesan agar Yakub tidak menikahi perempuan Palestina, karena pada saat itu mereka adalah golongan yang tidak beriman.
Sebagai solusi, Nabi Ishak menyarankan Yakub untuk mencari istri dari keluarga besar Ibrahim di Mesopotamia. Nabi Ishak alaihissalam meninggal dunia pada usia 180 tahun dan dimakamkan di Gua Mekhapela bersama keluarga besarnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah dan Ribka yang telah pergi terlebih dahulu. Setelah kepergian sang ayah, Yakub kembali lagi ke Palestina setelah belasan tahun tinggal di Mesopotamia. Ia mengajak serta keluarganya yang terdiri dari 2 orang istri, 2 selir, 12 anak lelaki, dan 1 orang anak perempuan. Pada saat itu, Yakub dan Esau telah berdamai kembali dan saling memaafkan. Mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ishak alaihissalam. Secara etimologi, mukjizat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata mukjiz. Mukjiz artinya mengalahkan. Sehingga mukjizat adalah peristiwa atau luar biasa di luar akal sehat manusia yang terjadi atau dimiliki pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing dari Nabi dan Rasul memiliki mukjizatnya sendiri-sendiri sebagai bukti bahwa mereka merupakan orang istimewa pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima tugas untuk menyebarkannya ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sihir dan mukjizat adalah 2 hal yang sangat berbeda. Mukjizat hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul, sehingga tidak dapat ditiru oleh manusia biasa. Sedangkan sihir dapat dipelajari oleh manusia biasa. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ishak alaihissalam. Berikut dijelaskan mengenai mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ishak guna membantu beliau dalam menjalankan dakwah di Palestina. Yang pertama adalah atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ishak alaihissalam yang pada saat itu telah berusia sangat tua, yakni 100 tahun, dapat memiliki keturunan dengan istrinya Ribka yang memiliki kondisi mandul. Yang kedua adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam adalah pencetus dari munculnya kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel terlahir dari para keturunan Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memiliki nama lain Israel, dan beliau merupakan keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam. Sehingga dari garis keturunan tersebut lahirlah kaum Bani Israel, di mana total telah ada 12 nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaum Bani Israel tersebut. Salah satu dari 12 nabi tersebut adalah Nabi Isa alaihissalam. Kisah Nabi Ishak yang dimaktubkan di dalam Al-Quran. Dalam kitab suci Al-Quran, nama Nabi Ishak alaihissalam disebutkan cukup banyak, yakni 17 kali. Di antaranya, pada surat Al-Baqarah ayat 133, 136, dan 140. Kemudian, terdapat juga dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 84. Juga dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 163, Al-Quran surah Al-An'am ayat 84, Al-Quran surah Hud ayat 71, disebutkan sebanyak 2 kali. Al-Quran surah Yusuf ayat 6 dan 38, Al-Quran surah Ibrahim ayat 39, Al-Quran surah Maryam ayat 49, Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 72, Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 27, Al-Quran surah As-Saffat ayat 112 dan 113, Al-Quran surah Sad ayat 45. Demikianlah kisah Nabi Ishak alaihissalam. Semoga kisah ini membawa banyak manfaat untuk kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.